Masih teringat jelas di ingatan kita mengenai tragedi demo besar-besaran pada tanggal 8 Oktober 2020 lalu yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa di Indonesia dan para buruh di gedung DPR, di mana mereka menyatakan mosi tak percaya mengenai RUU Cipta Kerja yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 2020. Memang ada apa sih dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Mengapa sejak munculnya rancangan Undang-Undang Omnibus Law sudah menimbulkan banyak polemik di kalangan masyarakat? Sebenarnya di mana sih masalahnya? Ada beberapa hal yang menjadi polemik di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang paling banyak muncul protes adalah dari kalangan buruh kontrak terkait dengan PKWT. Oleh karena itu, kita akan bahas tentang PKWT berikut pengaturannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum masuk ke inti mengenai PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya atau mendengar isu tentang apa benar status karyawan tetap sudah dihapus? Apa benar status karyawan tetap akan ditiadakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kalian wajib banget menyimak video ini sampai habis. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah tahu atau belum tahu tentang PKWT itu sendiri. Jadi yang pertama yang akan dijelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai pengertian PKWT dan perbedaannya dengan PKWTT. Oke, yuk langsung aja kita dengar penjelasan dari ahlinya. Sebenarnya itu pendapat yang keliru, karena dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja jelas diatur bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Artinya, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur dua jenis status karyawan, yakni status karyawan dengan waktu tertentu dan status karyawan dengan waktu tidak tertentu. Apa itu perjanjian kerja waktu tertentu dan apa itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu? Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Dengan demikian, pada perjanjian kerja waktu tertentu, perusahaan dalam hal ini mempekerjakan karyawan secara sementara dengan jangka waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu saja. Nah, status karyawan untuk pekerjaan waktu tertentu ini biasa kita kenal dengan istilah karyawan kontrak. Sedangkan untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu, perusahaan dalam hal ini akan mempekerjakan karyawannya untuk waktu yang tidak tertentu. Artinya, pekerja dalam hal ini akan secara terus-menerus bekerja pada suatu perusahaan hingga masa pensiun atau hingga pekerja meninggal dunia. Nah, status karyawan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu tersebut biasa kita kenal dengan istilah karyawan tetap. Nah, sampai sini kalian paham ya, apa bedanya PKWT dan PKWTT? Lalu apa pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap PKWT atau yang selama ini kalian kenal dengan pekerja kontrak? Sebelum kita bahas pengaruhnya, kita harus tahu dulu nih perbedaan aturan PKWT sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Sebenarnya yang perlu menjadi perhatian penting dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru adalah terkait dengan jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Ada beberapa ketentuan yang berubah dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Pertama, terkait dengan jangka waktu dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama diatur secara tegas bahwa batasan perjanjian kerja waktu tertentu adalah paling lama untuk 3 tahun. Apabila jangka waktu perjanjian kerja tertentu telah berakhir, maka perusahaan dalam hal ini sudah harus menentukan status karyawan. Apakah karyawan tersebut diangkat menjadi karyawan tetap atau karyawan tersebut diberhentikan? Artinya, secara hukum, apabila perjanjian kerja waktu berakhir, namun perusahaan tidak merubah status karyawan menjadi karyawan tetap dan tidak juga memperhatikan karyawan dimaksud, maka karyawan tersebut secara hukum serta merta status hukumnya berubah menjadi karyawan tetap. Lalu bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan batasan 3 tahun dan perjanjian kerja waktu tertentu. Tentu ini akan menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya nanti.
Ada kemungkinan bahwa perusahaan boleh mempekerjakan karyawan kontrak dalam waktu yang lebih lama. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, atau bahkan 20 tahun. Atau lebih ekstrim lagi, bisa seumur hidup dengan status karyawan kontrak. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran para pekerja atau calon pekerja atas statusnya sebagai karyawan. Hal lain yang juga membuat pekerja khawatir adalah terkait definisi dari pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya dan definisi dari pekerjaan yang penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, di sini tidak ada ketentuan yang pasti mengenai sifat sementara atau waktu yang tidak terlalu lama tersebut. Apakah 1 tahun dianggap tidak terlalu lama atau 5 tahun pun bisa dianggap tidak terlalu lama? Lalu kalau waktunya bisa seumur hidup, seakan-akan tidak ada waktu tentu. Lantas tidak ada bedanya dong, seumur hidup tetap menjadi karyawan kontrak. Tapi dengar-dengar PP yang mengatur perjanjian kerja waktu tertentu sudah keluar nih. Coba yuk kita dengar pendapat dari ahlinya. Nah, ada berita baik untuk para pekerja. Pertanggal 2 Februari 2001 yang lalu, pemerintah telah merumuskan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2001. Di mana di dalam pasal 8 ayat 1 secara tegas telah mengatur bahwa batasan kontrak waktu tertentu paling lama adalah untuk 5 tahun. Dengan demikian, sudah ada kepastian hukum bagi para pekerja kontrak. Jangka waktu paling lama mereka bisa dipekerjakan untuk pekerjaan waktu tertentu adalah paling lama 5 tahun. Apabila lebih dari 5 tahun dan perusahaan masih mempekerjakan karyawan tersebut, maka karyawan kontrak tersebut akan ditetapkan sebagai karyawan tetap. Nah, jadi selain poin pertama mengenai jangka waktu pekerjaan, ada lagi nih poin penting mengenai perubahan tentang PKWT di Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu mengenai pesangon. Loh, karyawan kontrak dapat pesangon? Iya. Lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan dari ahlinya. Persoalan penting yang kedua adalah terkait dengan penambahan ketentuan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yakni pasal 61 Undang-Undang Tenaga Kerjaan, di mana diatur bahwa dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada para pekerja, baik itu berakhir karena selesainya masa kontrak atau sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Nah, ini merupakan hal positif lainnya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Saat ini, karyawan kontrak selepas berakhirnya hubungan kerja tetap mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya hak kompensasi sesuai dengan masa kerja. Nah, sampai sini kalian sudah paham kan pengaruhnya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pekerja kontrak atau pegawai kontrak? Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah benar posisi karyawan tetap dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Jawabannya tidak dihapus, karena hal itu tetap diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya kita nggak ketipu atau rugi saat jadi pegawai kontrak? Nah, jadi tipsnya adalah saat perjanjian kerja kita diwajibkan untuk membaca secara detail tentang kontrak perjanjian kerja sebelum tanda tangan kontrak. Jadi pada saat proses tekan kontrak, kita sebagai pihak pekerja itu tahu berapa lama waktu kontrak kerja akan berakhir dan apa saja yang harus dikerjakan, dan jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita di surat perjanjian kontrak tersebut, kita bisa negosiasi atau mengurungkan niat untuk menandatangani kontrak perjanjian kerja tersebut. Seperti itu. Ya, sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat, dan jika kalian ada pertanyaan seputar hukum, silahkan tulis di kolom komentar karena kami akan sangat senang untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Dan jika kalian suka dan tertarik dengan informasi dalam video ini, silahkan klik tombol like-nya, share ke sosial media kalian, dan jangan lupa buat klik tombol subscribe di bawah, nyalain tombol loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan notifikasi dari video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.